and this is About Sastra. Hari ini merah guys. Meriah harus mister. Meriah berani Masya Iya Allah. dong. Okay everyone, thank you so much for clicking this video and stop by. Itu aja, and today I'm not alone. I bring you the most beautiful member of About Sastra. I'm Tika. Hai Sika, banyak loh yang memuji bagaimana Mistika itu cara makeupnya. Ya ampun, terima kasih, Cantik guys. katanya, Masya Ya Allah. ampun. Berapa lama untuk makeup? Aduh, 2 jam. 2 jam. Jadi dia makeup, aku tidur dulu guys ya. Aku tidur, aku bangun dia masih make up seperti itu. Kan mau memberikan yang terbaik buat teman-teman semua gitu kan. Bukan begitu Mistika? Exactly. Ya wanita kan ya. Iya, gitu tahu lah ya, guys. Banyak banget nih lapisannya guys, you know. Primer ya kan, concealer, banyak. Banyak ya, Masya. Demi abang, asalkan abang tahu dan sensitif akan hal ini abang, it's for you abang. Oke bro, ada sebuah video yang kita reaksikan. Ini juga ada 3.000 atau 3 juta viewers yang merekomendasikan video ini, yaitu tentang Indonesia, tentang Malaysia, tentang Singapura dan banyak lagi negara-negara itu dunia ini yang menjadi negara-negara bekas jajahan sebuah negara lain seperti itu. Nah, benarkah bekas jajahan Inggris itu lebih mending atau lebih maju dibanding bekas jajahan daripada Belanda? Coba kita urutin. Inggris jajahannya. Inggris jajahannya Malaysia, Coba kita Australia, bandingkan. Oke, keren sih, kemudian bagus. Singapura, Wow. maju-maju semua sih emang. Iya sih. Kemudian tapi beberapa negara di Afrika juga sana Afrika itu bekas itu X ya guys. Aku bekas di Malaysia itu beda lagi artinya. Bekas itu wadah, Iya, tempat wadah. gitu. Oke. Kalau itu tuh bekas tuh X gitu, bekas pacar. Iya. Jangan dong. X. Jadi bekas negara ataupun negara yang pernah dijajah sama Inggris itu di Afrika tuh banyak juga gitu Mistika. Tapi nggak maju-maju juga gitu. Wow, berarti. Kalau berarti Ya belum tentu juga ya, tapi teorinya kita lihat belum dulu tentu ya. juga gitu ya. Jadi seperti apakah videonya, kita dengerin dulu videonya, baru itu kita bisa memberikan komentar. Benerkah bekas jajahan Inggris itu lebih maju atau lebih mending dibanding bekas jajahan Belanda? Seperti itu. Karena Indonesia bekas jajahan Belanda, Malaysia, Singapura, Australia dan beberapa negara tetangga juga ini bekas jajahan Inggris juga. Gitu. Everyone, here we go. 1, 2, 3. Singapura pernah dijajah Inggris dan sekarang jadi negara maju. Malaysia pun serupa. Indonesia lama dijajah Belanda, sampai hari ini masih nyari 19 juta lapangan kerja. Jadi, apa berarti bekas jajahan Inggris Susah maju lebih beruntung? Indonesia beda dengan jajahan. Aduh, nah ini dia. Kok bisa? How come? Sebenarnya belum tentu. Di satu Yes. sisi mereka ngebawa sistem dagang bebas, bikin penduduk lokal jadi bisa ikut jualan. Contohnya mereka ngembangin banyak pelabuhan raksasa buat mudahin perdagangan internasional. Nggak kayak penjajah lain yang dagangnya diatur sepihak dan untungnya nggak mau dibagi-bagi. Inggris juga ngebangun pemerintahan negara jajahannya dari nol. Jadi punya sistem hukum yang cenderung rapi, lembaga pendidikan, dan pemerintahan yang jelas. Oke. Dan semua ini mungkin bikin negara-negara tadi jadi lebih gampang diatur dan cepat berkembang. Tapi, tunggu dulu. Coba sekarang lepas kacamata kuda dan lihat negara-negara di Afrika. Ya. Mereka dijajah Inggris sampai puluhan tahun. Tapi ekonominya malah hancur. Kelaparan merajalela, rakyat miskin, utang negara numpuk, dan korupsi mendarah daging. Sampai hari ini. Kenapa bisa sebeda itu? Jawabannya mungkin sesimpel karena penjajahan tetap penjajahan. Betul. Mereka tetap satu juga, nguasain dan eksploitasi sumber daya alam dan manusianya. Betul. Di negara-negara Afrika tadi misalnya, Inggris sengaja misah-misahin negara biar gampang dikendaliin tanpa mikirin suku atau agama lokal. Hasilnya, saudara yang dulu bersatu dan saling bantu jadi retak dan saling sikut-sikutan. Betul. Belum lagi ekonomi mereka yang disetel buat terus ngirim bahan mentah ke Inggris bikin rakyat makin sengsara. Ya, penjajahan bikin kemunduran ekonomi di Afrika makin terasa, bahkan pendapatan negaranya pas era ini pernah sampai minus. Terus pembangunan pemerintah yang katanya dari nol tadi juga dibayar dengan harga yang mahal, nyawa penduduk lokal. Mereka tersingkir dari tanahnya sendiri. Di Australia contohnya, Inggris nyulik dan misah-misahin ratusan ribu warga pribumi sana. Betul. Banyak anak yang sampai ngalamin trauma berat. Perlahan,
bukan cuma jumlah. Identitas suku aborigin di sana Yap. terus terkikis. Di tempat yang ramai penduduk, Inggris nggak mulai semuanya dari awal. Tapi nunjuk dan ngatur raja penguasa yang paling nurut dan mau diatur. Bikin para penguasa lokal yang korup semakin langgeng. Gak cuma itu, di India mereka maksa para petani buat pindah dari sawahnya jadi nanam kapas yang bakal diekspor ke pabrik kain di Inggris. Oh my God. Dan pas ada krisis pangan di sana, Inggris malah terus ngekspor makanan dari India ke luar negeri demi ngejar keuntungan. Akibatnya, ratusan juta orang mati kelaparan. Astagfirullah. India yang dulu nguasain sebagian besar ekonomi dunia jadi ambruk dan lemah. Ya, pada akhirnya mungkin kesimpulannya sederhana. Namanya penjajahan gak ada yang mending. Betul. Gak sesuai sama peri Nggak ada yang lebih kemanusiaan baik, dan peri ya. keadilan. Banyak sisa penjajahan yang masih membekas pada ekonomi suatu negara. Dan yang bisa jadi lebih bahaya pada pola pikir orang-orangnya. Tapi pertanyaan yang gak kalah penting mungkin adalah, setelah lepas dari penjajahan, apakah diam-diam kita masih terjajah secara pikiran? Betul sekali. Atau siap jadi bangsa yang merdeka sepenuhnya? Dan seperti biasa, terima kasih. Oh, wow, very inspiring. Banget. Jadi, gimana? Kalau menurut aku ya Mister ya, jadi kalau misalnya Inggris itu dia memperkenalkan pertama sistem dagang Betul. ke negara yang dijajah. Betul. Terus yang kedua ada juga tentang pendidikan. Betul. Dia mengutamakan pendidikan, Betul. ya kan? Sistem dagang, Sistem sistem pendidikan. pendidikan, kemudian juga sistem pemerintahan juga. Jadi diperkenalkan dan ekonomi juga diperkenalkan ke rakyat-rakyatnya. Permasalahannya adalah apakah rakyat di negara tersebut mau menerapkannya? Itu kan tergantung dari budaya masyarakatnya ya. Ada yang kayak misalnya males seperti itu loh. Jadi kayak udahlah, gue udah suka hidup gue begini. Jadi kayak nggak mau berkembang. Jadi ya, otomatis di negara mereka akan terus seperti itu aja. Ketika sebuah masyarakat ketika sudah diperkenalkan, oh ada pendidikan yang bagus seperti ini, dan akhirnya dia kayak menerapkannya dan dia terus tetap mau berusaha dan akhirnya bisa menjadi lebih baik dan bisa negara itu berkembang. Kita bisa lihat dari Malaysia, dia menerapkan kan, kayak misalnya Singapura seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi aku lihat kayak misalnya komentar, ini karena kita dijajah sama Belanda, enggak gitu guys, itu mah nyalahin yang lalu-lalu mah kapan kita mau berkembang, bener nggak sih? Yang harusnya adalah gimana caranya setelah kita dijajah kita tuh menjadi lebih baik. Jadi bukan hanya diem di tempat aja gitu loh, makin terpuruk gitu. Kalau pendapat aku sih yang menjadikannya berbeda. Soalnya gini, semuanya itu kita tuh dijajah. Intinya kan kita Malaysia pernah dijajah, Indonesia juga pernah dijajah, Bener. Singapura juga pernah dijajah. Kemudian kita merdeka. Itu Bener. kan our starting point, starting line. Exactly. Semua we start at the zero point seperti itu. Nah, bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu? Itulah yang menjadi permasalahan kita, Mistika. Bagaimana pemerintah itu sadar apa yang harus diisi dengan kemerdekaan kita ini seperti itu. Beberapa orang mungkin seharus mengutamakan ekonomi. Seharus mengutamakan militer. Ya kan? Oke. Seharus mengutamakan kesehatan. Ya. Ada yang juga seharus mengutamakan pendidikan. Benar. Seperti itu. Dengan pendidikan otomatis sumber daya manusia akan bisa lebih berkembang. Dengan sumber daya manusia lebih bisa berkembang, pola pikir mereka juga berkembang, maka mereka bisa untuk membangun negara dengan lebih baik. Seperti jika mereka fokus ke dunia pendidikan. Tapi ternyata ada beberapa negara yang tidak memilih dunia pendidikan untuk menjadikan sebagai usaha tujuan, mereka. fokusnya ya, Fokus mereka. fokus. Jadi mungkin ada beberapa yang di bidang ekonomi. Oke. Kita kejar ekonomi dulu, kita kejar ekonomi dulu. Gimana cara mengejar ekonomi jika sumber daya manusia belum bisa? Oke. Belum mumpuni istiqah seperti itu. Jadi Malaysia itu dari awal sudah sangat yakin untuk membangun negara ini kita perlukan pendidikan. Kamu masih ingat kan bagaimana Malaysia dari awal tuh sudah sangat memikirkan bagaimana cara mengembangkan guru-guru mereka. I remember that. Dikirim Mister. ke sana ke sini. Bener banget. Bagaimana Mister. mereka mendirikan sekolah-sekolah mereka, Mistika. Bagaimana mereka fokus dan memperhatikan guru-guru mereka seperti itu. Yang saat itu mungkin Indonesia belum ada di tahap tersebut. Kita belum memikirkan bagaimana mengembangkan guru kita untuk bisa kirim ke luar negara. Karena kita masih saat itu kita masih berperang dengan orang kita sendiri.
Keren banget sih. Iya, bagaimana Iya sih, memperebutkan kemerdekaan itu ternyata bukan hanya dari penjajah, Iya, tapi memperebutkan kemerdekaan juga ternyata dari dari rakyatnya saudara kita sendiri. sendiri juga. Bener. Seperti itu, kita masih sibuk di situ. Bahkan pada saat itu juga masih fokus untuk memperluas ke Nah, negara-negara itu dia. gitu kan. Fokusnya adalah memperluas wilayah untuk coba bagaimana tuh negara sebelah mungkin bisa kita ajak join, ajar major gitu bersama kita gitu kan. Bukannya fokus untuk bagaimana kita mendidik sumber daya manusia yang ada kita ini sehingga mereka memiliki pola pemikiran yang sudah bagus, matang, dengan begitu mereka bisa mengembangkan daerah mereka sendiri. Enggak harus kita pemimpin yang turun tangan. Ketika mereka sudah memiliki otak, ketika sudah memiliki pengetahuan, mereka akan mengembangkan diri mereka sendiri, keluarga mereka sendiri. Benar sekali, Seperti Mister. kita guru mistika. Yes. Kita tahu ketika anak-anak masuk ke dalam kelas di tahun ajaran pertama mistika, they start at the same line. Yes. Starting line seperti itu, garis awal yang sama. Bagaimana mereka bisa maju? Apa yang membedakan anak murid bisa maju dan yang tidak maju? Apa? Pendidikannya. Pendidikan mereka, usaha mereka, bagaimana mereka mau mengembangkan diri mereka. Seperti itu mistika. Itu adalah contoh simpel atau contoh sederhana yang bisa kita compare bagaimana cara kedua negara atau ketiga negara atau bagaimana negara ini bisa mau maju ketika mereka mulai dengan starting line yang sama. Seperti Jadi aku highlight dari ucapan kamu tadi. itu pendapat aku sih. Ya, dari ucapan kamu, aku setuju. Jadi itu yang paling pertama adalah pendidikannya. Pendidikannya. Karena pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Itu dia, itu Ya yang kan? tidak dilihat sama itu dia. pemimpin negara Keren. kita. Ya, jadi bukan hanya memikirkan kekuasaan, Nah, ya kan gimana hingga caranya saat kekuasaan itu ini. makin besar, Hingga saat ya ini, kan? hingga saat ini, Oke. duit kita habis buat apa? Beli peralatan, alat perang. Mau perang sama siapa kamu? Iya kan? Maksud aku, come on, investasilah ke pendidikan. Yes, Seperti itu. I agree. Beri pendidikan yang benar-benar gratis dan berkualitas. Masih nggak menurut kamu? Apakah kamu melihat Indonesia benar-benar sudah menerapkan pendidikan yang gratis di negara ini? Aku kemarin baca mistika, ada sekolah gratis, tapi anak itu rela akhirnya memutus sekolah karena dia tidak mampu membayar untuk kunjungan wisata. Ayo, masih kunjungan wisata. Aduh, jangan deh, jangan. Nah kan masih ada beberapa seperti itu. Jadi dia Ya. disebutin terus setiap hari mana nih bayarannya. Isaku, Kita akhirnya aduh. anak itu karena memang tidak mampu, akhirnya anak itu memutuskan ya udah saya keluar dari sekolah ini. Dia Serem putus banget. sekolah. Aduh, Seperti jangan itu. kayak gitu dong. Ya Allah, itu kan gratis, katanya gratis, tapi kan masih ada beberapa Masih ada sesuatu ya, yang kayak oke. seragam mungkin, buku mungkin. Ya, seragam masih sih. Nah kan, Seragam kita masih harus bayar beli. kan. Ya, seragam Seperti masih itu beli. mistika gitu loh. Jadi katanya gratis itu memang nggak ada purely 100% sekolah gratis di Indonesia seperti itu. Wow, jadi itulah mistika. Jadi fokus kita adalah beda, makanya hasilnya juga beda yang dirasakan oleh beberapa negara ini. Seperti itu. sekali, Kita fokus di sumber daya manusia atau kita fokus di bidang perekonomian dulu, Yes. sehingga jangan sedih atau jangan menyalahkan apa-apa Yang lalu-lalu ya. iya, Oke. akhirnya kita memiliki hasil Seperti output yang itu. berbeda. Jangan salahkan Belanda. Enggak, itu jelek banget. Iya, jangan salahkan mereka karena mereka dijajah sama Inggris, kita dijajah sama Belanda. Enggak ada hubungan, enggak ada sangkut pautnya seperti. Mungkin ada sedikit, cuman hanya beberapa persen aja advantage yang diberikan oleh Inggris kepada negara-negara jajahannya. Yang namanya penjajah mistika tidak akan menyisakan apapun. Kalau bisa diperas sampai kering, akan diperas sampai kering. Yes. Seperti itu kan. Begitu juga terjadi di Malaysia, begitu juga terjadi di negara-negara jajahan Inggris lainnya kan. Benar sekali, Mister. Betul. Jadi aku setuju sama Mister. Jadi yang pertama adalah sumber daya manusianya Betul. dengan investasi di bagian Betul. pendidikan ya. Ya, semoga pemerintah kita bisa berkaca Ya, ya betul, kan ya betul, dari betul. negara-negara Betul. tetangga bagaimana Nah. mereka akhirnya bisa maju, bukan nyalain karena kita dijajah oleh Betul. Belanda ya Betul. kan. Nah, dan Oke. akhirnya kita saat ini bisa melihat juga bagaimana hasilnya kan dua belah negara ini kualitas daripada rakyat-rakyatnya citizen seperti apa gitu kan. Yang sebelah situ sangat well educated, sangat well said, well spoken gitu kan, ketika menyampaikan apapun dengan Yes. sangat baik sekali menyampaikan kritikan dan saran. Tapi di negara ini
apa? Serang pribadi, Exactly. kemudian sesuatu yang tidak berkaitan akan dihubung-hubungkan seperti itu ketika mereka mau menyerang, karena memang mereka sudah tidak memiliki senjata apa-apa untuk menyerang orang tersebut gitu, dengan cara yang logika, dengan cara yang berilmu seperti itu, Mistika. Wow, jadi ya begitulah. Tidak ada sangkut pautnya juga ya menurut kita ya, dijajah sama siapapun. Dengan perkembangan sebuah negara itu nggak ada sangkut pautnya. Namanya penjajah pasti akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari negara jajahan mereka gitu. Nggak Belanda, nggak Inggris, nggak Portugis, sama aja, nama penjajah aja gitu. Harus move on lah, jangan yang lalu-lalu disalahinnya, nggak sih, Mister? Iya. Oke, semoga yang pertama pemerintah kita juga harus meningkatkan pendidikan kita. Kayak tadi udah, please jangan lagi yang namanya ada pungli, ya kan? Susah ya pungli itu, karena memang di Indonesia pungli itu pungutan liar, guys, yang kayak tadi yang seharusnya tidak harus jadi diharuskan. Betul. Nah, ternyata pungli itu ternyata nggak hanya tentang tukang parkir aja ya. Ternyata di dunia pendidikan pun ada punglinya ya. Sedih banget loh, guys. Ya Allah, tolong. Oke, everyone, that's all from us. Semoga memberikan sebuah pencerahan dan penjelasan kepada teman-teman semua di luar sana bahwasanya tidak ada sangkut pautnya, tidak ada berkaitannya antara siapa jajah siapa dan hasilnya seperti apa. Semua muasal dari bagaimana kita sendiri mau maju. Benar. Seperti kata pepatah Mistika, berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yes. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Seperti itu dia rumusnya. Oke, bro, that's all from us. Hope that you find this really good. If you find this really good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Indonesia, Malaysia boleh, Indonesia boleh, Singapura boleh. Kita semua harus maju lebih baik. Bye everyone. Assalamualaikum.